apa kabar? Selamat datang kembali di channel ini. Hari ini aku akan coba membawakan video tentang urban legend yang berasal dari negara Jepang ya. Tapi tentunya sebelum kita masuk ke pembahasan videonya, jangan lupa support channel ini dengan cara like, subscribe juga, dan share ya ke teman-teman kalian. Tulis juga di kolom komentar kalau kalian punya ide-ide menarik untuk dibahas dan masukan-masukan agar bisa membantu channel aku untuk lebih berkembang. So, nggak usah berlama-lama, kita mulai aja langsung ke pembahasan videonya mengenai urban legend dari negara Jepang. Check it out! Kuchisake Onna, atau wanita yang memiliki mulut terbelah, adalah makhluk legendaris dalam cerita rakyat Jepang yang sering diidentifikasi dengan legenda urban atau urban legend. Dia adalah sosok yang menakutkan dan terkenal karena memiliki mulut yang terbelah dari telinga ke telinga, yang terungkap saat dia memakai masker bedah atau kain yang menutupi wajahnya. Legenda Kuchisake Onna bercerita tentang seorang wanita cantik pada zaman dahulu yang dikenal karena kecantikannya. Namun, menurut legenda, suatu ketika dia dieksekusi oleh seorang samurai yang iri karena kecantikannya atau karena kekasihnya yang cemburu. Akibatnya, setelah kematiannya, rohnya menjadi Kuchisake Onna, menghantui dan mencari balas dendam di dunia setelah kematian. Cerita mengenai Kuchisake Onna mengisahkan bahwa dia sering muncul pada malam hari, menggunakan masker untuk menutupi wajahnya. Dia kemudian mendekati orang-orang yang berjalan sendirian, biasanya nih ya, anak-anak atau wanita, dan bertanya, "Watashi kirei?" yang berarti, "Apakah aku cantik?" Jika korban menjawab, "Iya," nah Kuchisake Onna akan menurunkan maskernya dan bertanya lagi, bahkan seperti ini, sebelum memperlihatkan mulutnya yang terbelah dan bertanya, "Bagaimana dengan ini?" Jika seseorang menolak atau menjawab tidak, Kuchisake Onna akan membunuh mereka dengan cara yang mengerikan. Jika seseorang menjawab iya, maka Kuchisake Onna akan mengambil pisau ataupun gunting yang sering dibawanya dan memotong mulut korban mereka agar mereka memiliki rahang terbelah seperti Kuchisake Onna. Legenda Kuchisake Onna telah menjadi cerita menakutkan yang dikenal luas di Jepang, dan kisahnya sering diceritakan di antara anak-anak maupun orang dewasa sebagai bagian dari warisan budaya. Nah, tentunya bagian menyeramkan dari cerita ini telah menginspirasi buku, film, dan media lainnya di Jepang maupun di luar negeri ya. Beberapa varian cerita Kuchisake Onna mengklaim bahwa ada cara untuk menghindari pertemuan dengan makhluk ini, seperti memberi jawaban ambigu atau memberikan permen sebagai pengalihan sebelum dia memiliki kesempatan untuk bertanya kembali. Namun cerita ini tetap menjadi salah satu legenda yang menyeramkan dalam mitologi Jepang ya. Aku juga pernah lihat filmnya Kuchisake Onna, itu udah lama banget, sekitar tahun 2008-an lah ya. Tapi filmnya memang serem banget sih. Kalian mungkin yang penasaran boleh cek aja di Google ya, cari-cari Kuchisake Onna, nanti juga muncul untuk referensi filmnya. Teke-teke adalah salah satu makhluk legendaris dalam cerita urban Jepang yang menakutkan. Nah, cerita ini dikenal luas di kalangan remaja dan menjadi topik pembicaraan yang sering kali mengundang rasa takut di kalangan anak-anak dan juga remaja. Cerita teke-teke biasanya bermulai dengan kisah seorang gadis atau wanita yang mengalami suatu kecelakaan ataupun tragedi yang mengakibatkan separuh bagian tubuhnya terpotong di rel kereta api. Kadang-kadang, cerita tersebut menggambarkan bahwa si gadis berusaha untuk melintasi rel kereta api dan terpotong menjadi dua bagian oleh kereta api yang melaju dengan cepat. Namun, dalam versi cerita lain, dia mungkin menjadi korban kekerasan atau kecelakaan lainnya yang mengakibatkan keadaan yang mengerikan. Nah, setelah kematiannya yang tragis, roh si gadis yang meninggal ini menjadi arwah penasaran yang terus mencari seluruh tubuhnya yang hilang. Dia berjalan menggunakan tangannya yang masih tersisa dengan suara teke-teke yang mengerikan. Biasanya, cerita ini diceritakan bahwa jika seseorang bertemu teke-teke di malam hari dan tidak bisa melarikan diri, maka dia akan mengejar korban tersebut dan memotongnya menjadi dua seperti nasibnya. Banyak yang percaya bahwa jika seseorang mendengar suara teke-teke di malam hari atau melihat arwah ini, itu bisa jadi pertanda buruk yang mendekati kematian atau kecelakaan yang tidak terduga. Teke-teke adalah salah satu dari beberapa makhluk legendaris
dalam cerita urban Jepang yang menyebabkan rasa takut di kalangan remaja. Cerita ini seringkali digunakan sebagai cerita untuk menakuti dan memberi peringatan kepada anak-anak agar berhati-hati di sekitar rel kereta api atau tempat-tempat berbahaya lainnya. Meskipun banyak yang melihatnya dari sisi cerita fiksi, tapi beberapa orang masih merasa takut atau waspada terhadap kemungkinan keberadaan dari sosok teke-teke ini. Di Jepang, terdapat makhluk legendaris yang dikenal dengan Rokurokubi. Makhluk ini digambarkan sebagai perempuan manusia yang pada malam hari memiliki kemampuan untuk memanjakan lehernya secara ekstrim atau bahkan membuat kepalanya lepas dari tubuhnya. Rokurokubi secara fisik mirip dengan manusia pada siang hari. Mereka hidup normal dan tampak seperti orang biasa. Namun, pada malam hari, ketika mereka tertidur atau ketika terjadi perubahan emosional yang kuat, leher mereka dapat memanjang atau kepala mereka bisa terlepas dari tubuh dengan leher yang memanjang ke udara. Hal ini terkadang terjadi tanpa pengetahuan Rokurokubinya sendiri, yang berarti mereka tidak sadar bahwa mereka memiliki kemampuan ini. Ada beberapa varian cerita tentang asal-usul Rokurokubi, tetapi salah satu versi yang menggambarkan bahwa kondisi ini merupakan kutukan atau hasil dari dosa atau juga kesalahan masa lalu. Ada cerita yang menyatakan bahwa seseorang bisa menjadi Rokurokubi karena kutukan yang diterima karena perilaku mereka atau sebagai hukuman atas perbuatan buruk dalam kehidupan sebelumnya. Jadi semacam karma mungkin ya. Rokurokubi cenderung hidup berdampingan dengan manusia dan tidak selalu bertujuan untuk menyakiti atau juga menakuti orang lain. Namun, kemampuan mereka untuk memanjakan leher dan melepaskan kepala dari tubuh mereka sering membuat orang ketakutan atau terkejut saat melihatnya. Berdasarkan legenda, untuk menghentikan atau menyembuhkan keadaan Rokurokubi, seseorang dapat menggunakan metode tertentu, seperti menempatkan mantra ke tubuh mereka saat mereka tertidur, yang dapat mencegah perpanjangan leher atau pelepasan kepala. Rokurokubi adalah salah satu dari banyak makhluk legendaris dalam mitologi Jepang yang menarik dan sering menjadi bagian dari cerita-cerita rakyat. Kehadiran mereka seringkali menjadi simbol dari karma atau hukuman atas tindakan-tindakan yang dilakukan pada masa lalu. Mitos ini menjadi bagian penting dari warisan budaya Jepang yang kaya akan cerita-cerita supernatural dan mitologi yang menarik. Mungkin kalau di Indonesia hampir mirip kayak kuyang gak sih? Coba tulis di kolom komentar sama gak sih kayak kuyang? Nah, untuk urban legend yang terakhir dari Jepang ini ada yang bernama Hanako-san. Hanako-san atau Hanako-sang mungkin ya kalau pengucapannya secara bahasa Jepang, adalah salah satu dari serangkaian urban legend yang populer juga di Jepang, terutama di kalangan anak-anak sekolah. Legenda Hanako-sang sering dikaitkan dengan cerita tentang hantu atau arwah yang menghuni salah satu toilet di sekolah. Cerita Hanako-sang biasanya bervariasi tergantung pada versi dan interpretasi, tetapi ada beberapa elemen umum dalam legenda ini. Cerita Hanako-sang biasanya bervariasi ya, tergantung pada versi sekolahnya masing-masing. Hanako-sang seringkali digambarkan sebagai hantu atau arwah seorang gadis kecil yang meninggal di era Perang Dunia Kedua. Ada juga nih versi cerita yang menyatakan bahwa Hanako-sang adalah gadis yang bunuh diri atau menjadi korban pembunuhan di toilet sekolah. Konon, Hanako-sang bersemayam di salah satu toilet sekolah, sering kali di toilet lama atau toilet yang jarang digunakan. Nah, toilet ini biasanya berada di lantai yang sepi atau tersembunyi, menambah kesan misterius tentang keberadaan Hanako-sang. Dalam beberapa versi cerita, ada cara-cara tertentu nih untuk memanggil Hanako-sang. Misalnya, ketika berada di toilet sekolah, seseorang harus mengetuk pintu toilet sekolah sebanyak 3 kali sambil bertanya, "Hanako-sang, apakah kamu di sana?" Diketahui, jika kita memanggilnya dengan cara tertentu atau cara yang aku sebutkan tadi, maka Hanako-sang akan muncul. Ada variasi dalam cerita tentang apa yang terjadi ketika seseorang berhasil memanggil Hanako-sang. Beberapa versi menggambarkan bahwa dia akan muncul sebagai hantu atau arwah yang menakutkan dan bisa melakukan hal-hal yang menyeramkan kepada siapapun yang memanggilnya. Namun, ada juga versi cerita yang menyatakan bahwa
Hana Kosang bersikap ramah dan bisa membantu orang yang mencarinya. Legenda Hana Kosang sering menjadi cerita yang digunakan anak-anak sekolah untuk menakuti teman-temannya, atau sebagai cerita rahasia yang membuat suasana lebih misterius di sekolah. Meskipun hanya cerita urban legend ya, banyak orang yang percaya pada keberadaan Hana Kosang. Dan legenda ini telah menjadi bagian penting dari budaya populer Jepang. Nah, gimana nih? Kalian tertarik untuk memanggil Hana Kosang? Atau mungkin di Indonesia lebih mirip kayak hantu-hantu toilet sekolah ya. Ada yang terkenal semacam hantu Mr. Gepeng ya, atau Miss K, ataupun hantu-hantu lainnya. So, itu tadi pembahasan mengenai urban legend yang berasal dari negara Jepang. Gimana nih menurut kalian? Yang mana yang paling serem? Jangan lupa untuk memberikan pendapat dan ide kalian juga ya di kolom komentar bawah. Dan tentu saja jika kalian suka dengan video ini, jangan ragu untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kalau aku upload video baru tentunya. Jangan lupa juga untuk cek Instagram aku di sini ya. Maaf kata kalau misalkan aku banyak belibet ngomongnya atau kecepatan ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Have a nice day and bye!